Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Paru-paru adalah organ penting tubuh kita. Dengan organ inilah kita bernafas. Tanpanya kita tidak bisa hidup. Sama seperti bagian tubuh kita lainnya, kita sering tidak menyadari betapa pentingnya paru-paru hingga kita tidak bisa bernafas dengan baik. Tentu saja tidak ada yang merasa senang ketika mengalami sesak nafas. Kalau Anda pernah merasakannya, pasti tahu bahwa sesak nafas sangatlah tidak nyaman. Ketika ada gangguan paru-paru, kita pasti tidak akan mampu beraktivitas dengan normal. Hidup kita akan terasa dibatasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana cara kerja paru-paru? Paru-paru berfungsi untuk menyimpan udara, tidak seperti bagian tubuh lain seperti kaki yang penuh dengan otot, jaringan, dan tulang. Paru-paru hampir sepenuhnya berisi udara. Di dalamnya juga terdapat beberapa saluran yang membawa udara dari luar ke dalam paru-paru. Saluran-saluran ini punya nama masing-masing, tetapi di sini kita tidak akan membahasnya. Saluran yang ada di dalam paru-paru bervariasi dalam ukurannya. Ada yang sebesar jari kita, hingga sangat kecil sehingga diperlukan mikroskop untuk melihatnya. Pada bagian ujung saluran inilah proses pertukaran oksigen dengan udara kotor yang disebut karbon dioksida. Oksigen ini didapatkan dari udara yang kita hirup. Di dalam paru-paru, pada bagian kecil di ujung saluran-saluran tadilah, proses pertukaran ini terjadi. Meskipun prosesnya terdengar sederhana, namun proses ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apa saja pengaruhnya? Oksigen dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Paru-paru mendapatkan oksigen dari udara dan menyalurkannya ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang membawa oksigen ke bagian-bagian tubuh yang lain. Oksigen dibawa ke jantung, otak, hati, ginjal, dan seluruh bagian dalam tubuh kita. Tanpa oksigen, tubuh kita tidak akan mampu berfungsi. Berikut beberapa contoh yang bisa memperjelas betapa pentingnya oksigen yang didapatkan oleh paru-paru bagi seluruh tubuh kita. Bayangkan kalau Anda atau orang lain mengikat kaki Anda dengan ikat pinggang, kemudian menariknya dengan sangat kencang selama beberapa menit atau beberapa jam. Apa yang akan terjadi pada kaki Anda? Kaki Anda akan berubah warna menjadi merah, kemudian biru, dan dalam beberapa jam, kaki Anda akan mulai lumpuh. Kalau ikatan itu dibiarkan selama sehari atau lebih, maka kaki Anda bisa lumpuh total. Mengapa? Karena tubuh kita memerlukan oksigen, dan kalau tidak mendapatkannya, maka tubuh kita akan mati. Selain itu, setiap bagian tubuh kita memproduksi gas limbah yang disebut karbon dioksida. Karbon dioksida ini termasuk zat asam yang bersifat merusak. Sehingga kalau zat ini bertumpuk pada kaki kita misalnya, maka dia akan mulai merusak otot serta bagian-bagian lain dari kaki. Sehingga tanpa oksigen, tubuh kita akan mengandung terlalu banyak karbon dioksida. Kandungan kedua gas ini, oksigen dan karbon dioksida, harus seimbang dalam tubuh kita, supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Inilah mengapa paru-paru punya peran penting dalam hidup kita, karena salah satu fungsinya adalah menjaga keseimbangan jumlah kedua gas ini dalam tubuh kita. Contoh kedua adalah ketika seseorang mengalami serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung kita tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jantung, sama seperti organ lain dalam tubuh kita, membutuhkan kadar oksigen tertentu. Jantung mendapatkan pasokan darah dari pembuluh darah yang terdapat di luar maupun di dalam jantung. Ketika pembuluh darah ini tersumbat, maka jantung tidak bisa menerima pasokan darah. Dan kalau darah tidak dapat mencapai jantung,
maka oksigen yang ada dalam darah juga tidak bisa diterima oleh jantung. Setelah beberapa jam tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, jantung akan perlahan-lahan mati. Hal yang sama seperti contoh yang sebelumnya tadi akan terjadi. Kadar oksigen terlalu rendah dan karbon dioksida terlalu tinggi. Kedua hal ini sangatlah berbahaya. Perlu diingat kembali bahwa paru-parulah yang meregulasi keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Contoh ketiga dari kekurangan oksigen adalah stroke. Hal yang sama terjadi seperti ketika seseorang terkena serangan jantung. Hanya saja pembuluh yang tersumbat adalah pembuluh darah menuju otak. Kalau pembuluh darah ini tersumbat selama beberapa jam, maka otak tidak akan menerima asupan oksigen yang cukup. Kemudian akan perlahan-lahan kehilangan fungsinya. Kalau bagian otak yang berfungsi untuk berjalan terkena stroke, maka orang itu tidak akan mampu berjalan sebaik sebelum terkena stroke. Sekali lagi perlu diingat bahwa paru-parulah yang meregulasi secara detail seberapa banyak oksigen yang tubuh kita butuhkan. Jadi organ paru-paru sangatlah penting. Organ inilah yang meregulasi oksigen dalam tubuh kita, serta memproses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, sehingga tidak terlalu banyak penumpukan asam dalam tubuh kita. Dalam kitab Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud sekitar 3000 tahun yang lalu, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Kitab Mazmur merupakan kitab berisi kumpulan puisi yang ditulis oleh Raja Daud dalam bagian waktu yang berbeda dalam kehidupannya. Dalam kitab ini juga tertulis, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Iya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap." Apa makna dari bagian ini? Meskipun organ kita diciptakan dengan luar biasa, Alkitab mengatakan bahwa jangka waktu hidup kita hanyalah kesia-siaan. Fakta ini bisa memberikan makna baru bagi kehidupan kita atau malah membuat kita semakin putus asa. Mengapa? Hal ini bisa membuat kita putus asa karena kita menyadari betapa pendek dan sia-sianya hidup kita. Tetapi hal ini juga bisa memberikan kita pengharapan untuk merefleksikan kembali apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Begitulah kita bisa melihat betapa kehidupan kita tidaklah panjang di dunia ini. Karena waktu kita yang terbatas inilah, kita perlu melihat kembali apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan dari kita. Allah ingin agar kita percaya secara penuh kepadanya. Daud mengatakan, "Kepadamulah aku berharap." Tidak pada uang, popularitas, kekayaan, rumah, ataupun kekuasaan. Harapan kita hanyalah pada Tuhan. Pengharapan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Mari kita kembali berdiskusi tentang paru-paru kita dan pentingnya menyadari bahwa kita masih punya udara untuk dihirup. Bayangkan apa yang terjadi bila suatu hari kita bangun di pagi hari dan tiba-tiba tidak bisa lagi bernafas karena tidak ada lagi oksigen yang bisa dihirup. Sejak kita lahir hingga kita meninggal nantinya, kita sudah mengalami atau mungkin akan mengalami penyakit-penyakit yang bisa merusak paru-paru kita dan secara langsung mempengaruhi asupan oksigen dalam tubuh kita. Kalau seorang anak tidak lahir dengan penyakit paru-paru, maka kecil kemungkinan mereka akan terkena penyakit paru-paru selain asma. Lain halnya dengan orang dewasa. Sebagian besar orang dewasa terkena penyakit paru-paru akibat kebiasaan merokok yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Rokok penyebab paling umum dari penyakit paru-paru pada orang dewasa. Rokok bisa menyebabkan penyakit emfisema dan penyakit paru-paru lainnya. Inilah yang menyebabkan kerusakan paru-paru terjadi secara progresif dan sulit untuk disembuhkan kecuali penderita berhenti merokok sepenuhnya. Setelah 30 tahun kehidupan manusia, paru-paru akan mengalami penurunan fungsi. Hal ini terjadi pada setiap orang tanpa memandang jenis kelamin maupun etnis seseorang.
Inilah alasan mengapa kebanyakan orang berusia 30 tahun ke atas mulai mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Apakah kerusakan paru-paru bisa pulih sepenuhnya? Iya dan tidak. Tentu saja paru-paru yang sudah mengalami kerusakan dalam jangka waktu yang lama akibat kebiasaan merokok akan sulit untuk pulih seperti semula. Tapi kalau kerusakannya belum terlanjur parah, masih ada kemungkinan untuk paru-paru pulih kembali. Tapi kalau seseorang sudah terinfeksi penyakit yang cukup parah seperti tuberkulosis, maka paru-parunya akan sulit untuk pulih kembali dan orang itu harus membiasakan diri. Zhang Louwei adalah seorang buruh pabrik berusia 30 tahun yang berasal dari Shanghai. Dia terdiagnosis penyakit tuberkulosis 5 tahun yang lalu. Dia sudah menjalani pengobatan selama 6 bulan dan sudah sembuh dari penyakitnya. Tapi tuberkulosis yang dialaminya sudah merusak sebagian paru-parunya secara permanen. Ketika dia masih menderita tuberkulosis, dia memang mengalami sesak nafas. Namun ketika dia sudah sembuh pun, dia tidak bisa bernafas sebaik sebelum dia terkena penyakit ini. Dia tetap mengalami sesak nafas ringan sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Bagaimana kita bisa memelihara paru-paru kita? Berhenti merokok kalau Anda seorang perokok. Kedua, rutin olahraga. Olahraga setiap hari selama 20-30 menit akan memelihara fungsi paru-paru kita. Sebisa mungkin hindari orang-orang yang merokok di sekitar kita. Hal ini cukup sulit untuk dilakukan khususnya di Indonesia, di mana banyak orang yang merokok di tempat umum. Tapi perlu diketahui juga bahwa merokok secara tidak langsung atau perokok pasif bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru. Selain itu, mungkin beberapa kita juga bertanya-tanya, bagaimana cara memelihara hubungan kita dengan Allah? Banyak orang merasa bahwa hal ini tidaklah penting. Menurut Anda, apakah memelihara hubungan dengan Allah penting? Paulus menuliskan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Pada dasarnya ayat ini mengatakan bahwa banyak manusia yang menindas kebenaran Allah dengan kejahatan mereka. Sebagai hasilnya, Allah menimpakan amarahnya bagi manusia. Mengapa? Karena sesungguhnya manusia telah mengetahui betapa besar kuasa Allah, tapi mereka tetap memilih untuk melanggar kehendak-Nya. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.